Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ini pembacaan untuk Cancer. Ya Cancer, aku udah buka kartumu tadi. Cuman aku harus cut videonya ya. Jadi ini yang udah kebuka ya, 3. Dan Cancer, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak. Energinya bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan ataupun karir. Dan kalau kamu ingin counseling ataupun personality, silahkan klik link website di bawah sini. Oke. Dan kalau kalau sih ya, kalau nggak sesuai, nggak resonate, ya udah jangan dipaksakan. Dan selamat ulang tahun bagi kalian yang Cancer di Sun Cancer di Western nih, mungkin kalian udah ulang tahun. Namun kalau kalian punya Sun Cancer di astrologi Vedic, kamu mungkin baru ulang tahun di Juli dan awal Agustus ini. So happy birthday ya. Dan aku harap semua yang terjadi dalam hidup kamu adalah yang terbaik untuk kamu. Oke. Seperti kamu lihat di situ ada passion, denial, dan judgment. Jadi aku udah buka tadi, namun aku perlu cut videonya. Seperti itulah energi yang kurasa. Ada energi memang sedikit galau, energi yang kayak ini belum pas, ini belum sesuai, aku harus ulang lagi dari awal gitu. Ada energi yang gak sabaran gitu. Namun akhirnya kamu menyadari, ataupun dia yang berusaha dengan kamu menyadari, ini hanya bentuk untuk kita belajar tentang kesabaran. Apalagi kamu mungkin baru menyadari orang yang kamu kasihi, teman, keluarga kamu, atau mungkin pasangan kamu Cancer, orang yang sangat unik, spesial, dan dia memang berbeda dari orang lain. Dia punya cara pandang dia sendiri, dia punya challenge dalam hidup dia sendiri, tantangan yang mungkin kamu gak pernah tahu dalam hidup kamu. Dan kamu sempat untuk mencoba denial itu, kamu gak menerima ya, kamu ngerasa itu salah, itu nggak sesuai ya, kamu ngerasa nggak cocok dengan dia. Namun akhirnya aku ngelihat justru malah kamu mulai melihat mungkin aku terlalu judgmental. See, discipline, I can accomplish what I set my mind to. Freedom, I possess the power and the free will create my own happiness. Dan ada worry, I'm learning that worry doesn't change an outcome. Dan di the bottom of the deck ini ada empathy, I'm open to seeing both sides of situation. Ini memang masa dimana untuk kamu melihat dari berbagai sisi, bukan hanya kedua sisi, antara sisi kamu aja dan sisinya dia, pasangan kamu, namun juga sisi lain, sisi energi orang ketiga, energi apapun yang berada di luar kalian, agar kamu bisa melihat hubungan ini dengan lebih real ya, lebih nyata. Karena di sini aku melihat kamu Cancer, kamu terlalu cepat menilai. Kamu ngerasa nggak sesuai, nggak cocok, ya udah mungkin aku nggak baik untuk dia nggak baik untuk aku sih. Ada ketakutan itu. Namun setelah dia menghindari kamu atau kamu menghindari dia, kalian milih jalan masing-masing, kok kamu malah ngerasa makin rindu. Kamu ngerasa ya, aku salah kayaknya kemarin cara pandang aku seperti ini gitu. Apakah ini ngasih lihat banget kalau akunya nggak berempati sama dia, akunya nggak menerima dia padanya. Jadi dia mulai ngerasa ternyata aku yang salah ya, aku yang keliru, seharusnya aku bisa untuk melihat dia lebih daripada itu. Ternyata dia unik, dia spesial ya, dia memang begitu padanya. Kalau aku yang sayang, aku cinta sama dia, ya memang orangnya gitu. Mau apa ya, aku harus menerima dia dong. Atau dia mau teman aku, keluarga aku, pasangan aku, ya memang aku harus terima. Si energi denial tuh perlahan demi perlahan hancur, rontok ya. Dan ini membantu dia ya dalam hidup. Bentar ya, cinku biasa garuk-garuk tiang tiang ya. Okay. What does your soul say? Sih, dia akan menyadari, ternyata aku salah ya, aku sudah nggak menerima dia padanya, aku menuntut dia berubah jadi seperti yang aku mau, aku mencoba mengontrol keadaan, seharusnya aku nggak boleh kayak gitu.
ya seharusnya aku juga bisa ngelihat perspektifnya dia, aku bisa untuk melihat ya dia memang gitu adanya, aku yang terlalu keras sama dia, raw intention sih. Akhirnya dia ngelihat, oh kamu ternyata mempunyai intensi yang tulus, baik ya. Magic happens when you most expect it sih. Dan dia akhirnya merasa bersyukur bisa dipertemukan sama kamu, dan aku ngeliat ini malah bakal jadi memang harus ada energi free, kamu dengan dia memang harus jalan masing-masing, bebas masing-masing untuk berpikir dan merasa ya. Itu membuat dia nanti akhirnya bisa ngelihat dengan jelas, oh ternyata aku salah ya. Dan apakah ada kesempatan lagi, apakah dia akan memaafkan aku, apakah dia akan membiarkan aku masuk dalam hidup dia lagi. Ya, I'm sorry for that everything was happened. Ya, the nourish the secret feminine. Si dia akhirnya melihat ternyata aku egois ya, ternyata aku terlalu cepat menyerah, ternyata aku nggak benar-benar tulus sama dia, aku nggak ngelihat kalau dia begitu berharga. Change maker make wave sih, aku ngelihat dia akan berubah ya ke depannya, butuh memang waktu yang cukup lama ya. Dia choose who you are become, dan aku ngeliat dia akan memilih kamu. Jadi misalnya ini orang baru, nggak apa-apa, biarkan dia pergi, biar dia ngelihat keberhargaannya kamu dalam hidupnya kamu. Karena memang orang yang masih berpegang teguh pada keegoisan yang nggak begitu baik ya, berarti itu adalah energi seseorang yang perlu untuk kita lepaskan dulu, karena dia perlu melepaskan keegoisannya dia. Light in the unexpected, karena bisa dibilang dia nggak ready, nggak siap. Saat dia bertemu kamu, dia nggak pernah tahu bakal ada energi yang seperti ini sih. What's your honest truth, kebenaran dan kejujuran yang dia requires, dia inginkan dari kamu. Dan dia melihat kamu orang yang sangat bisa ngelihat itu tanpa dia berikan, tanpa dia inginkan, dia harapkan. Dan dia melihatnya, wow, seperti dia nggak mampu untuk membohongi kamu, dia nggak mampu untuk menyakiti kamu. Ini energi seseorang yang memang dia semarahnya kamu dengan dia, seemosinya kamu dengan dia, akan memilih untuk menjauh. Kenapa? Karena dia nggak mau untuk menyakiti kamu lebih dalam lagi. Dia tahu dia salah, dia tahu dia buat kamu nangis, kamu kecewa, kamu marah ya. Namun aku ngeliat ini menimbulkan rasa rindu yang dalam dirinya dia sekarang ataupun nanti ya. Terutama Sun bakal ada di first house-nya kamu ya, Cancer. Udah sekarang saat aku baca ini, dan nanti bakal juga pindah nanti di Agustus nanti lagi. So ya bakal kayak memperlihatkan real egoismenya, kesalahannya dia, egoisme yang sebenarnya nggak sepatutnya untuk dia pelihara terus-terusan. Ada yang perlu kita pelihara, ada yang kita perlu untuk kontrol ya. Kita lihat tarotnya untuk Cancer. Ada endings, Ten of Clouds, self victimization sih. Dia di awal memang kita berakhir, kita salah, aku yang jadi korban, kamu yang gini, kamu yang gitu. Ya udah gitu, ya udah, kamu moga kamu bahagialah dengan orang lain gitu, moga kamu enjoy lah dengan apa yang kamu mau sekarang, aku nggak akan ganggu, kita sampai di sini aja, aku menyerah gitu ya sih. Namun dia malah menemukan fulfillment saat dia menyerah. Dia ngerasa, wow, kayak kok aku malah rindu, aku malah sayang, aku malah cinta, aku malah ingin bersama dia sih. The Lovers, duality sih. Dia malah ngerasakan apa yang kamu rasakan, dan dia ngelihat betapa tulusnya kamu selama ini sama dia ya. Kamu berusaha untuk stabil secara emosi menghadapi dia, namun dianya yang nggak bisa. Dia ngelihat kamu nantinya atau udah justru seseorang yang jauh lebih mempunyai kedewasaan, dan ya kasarnya kayak skill dalam hidup, skill development ya.
kamu nggak terpatahkan dengan semua siklus yang terjadi. Dia hancur, kamu hancur, namun kamu tetap bangkit, kamu tetap kuat, kamu tetap ada di jalan kamu. Ya, so resilient. Di awalnya dia memang bakal bingung, ini orang bener sakit, bener kecewa, dia bener sayang sama aku apa enggak, kok kayak gak ada apa-apa terjadi dalam hidupnya. Dan akhirnya dia bakal nyadari, oh ini ya karena akunya sendiri, ini emosinya aku, pemikirannya aku, seharusnya aku tidak meminta dia untuk bertanggung jawab atas hal ini. See, momentum, energi Cancer, energi kamu banget keluar ya, energi purity, energi yang masih sangat immature sebenarnya, masih ingin disayangi, masih ingin dicintai. Energi itu kan keluar dalam diri dia yang kayak, aku pengen masih disayangi kamu, pengen dicintai kamu, aku pengen dimanjain kamu, aku pengen lihat kamu terus, aku rindu sama kamu. Itu bakal muncul dalam dirinya dia ya, upheaval. Namun ya itu semua terjadi perlu saat kamu melepaskan dia, saat kamu bilang ya udah kita jalan masing-masing, atau kita pisah aja, atau ya udah cari yang lain atau apapun. Itu memang menyakiti dia, mengecewakan dia, namun dia tahu ya ini semua ya pilihannya dia. Kalau dia mau sakit, dia bakal selalu sakit. Kalau dia mau kecewa juga, dia bakal selalu kecewa. Kalau dia mau bangkit ya, kalau dia mau bangkit, ibaratnya kan bahkan dunia pun gak bisa menghalangi dia. Dan dia akan melihat si the devil energy Capricorn di sini muncul. Restriction yang ada dalam hidup dia itu bukanlah kamu, namun diri dia sendiri. Si contemplation, dia butuh untuk waktu sendiri, berpikir sendiri, merasakan sendiri ya, dan akhirnya dia akan melihat, aku sangat merindukan kamu, aku sangat menginginkan kamu ya. Judgment, sorry udah menilai kamu dengan begitu buruk ya, menyalahkan kamu atas kesalahan aku. Ibaratnya aku kira perasaan aku, cintaku sudah habis dan mati untuk kamu, namun ternyata enggak. Ini malah memberikan kesempatan untuk aku jauh lebih cinta dan sayang terhadap kamu. Aku ingin selalu sama dengan kamu. Aku nggak akan berhenti untuk memperjuangkan si legasi. Di sini aku ngeliat dia ngelihat kamu benar-benar luar biasa, kayak hal yang sangat berharga dalam hidup ya, yang seharusnya patutnya diperjuangkan, bukannya lari. Si walk away, energi dia yang walk away ini memang harus bermain dulu, karena dia harus merasakan jalan sendiri, merasakan kalau dia gak akan pernah menemukan orang seperti kamu. Dia butuh energi the sun, clarity terhadap diri dia sendiri. Sun adalah energi ego kita, namun ego yang bisa baik dan buruk. Namun aku ngeliat sini ego yang baik ya, energi untuk menghangatkan diri sendiri, karena aku ngeliat hubungan kalian kemarin cold ya, freezing, dingin gitu ya, kayak apa yang aku mau harus aku dapatkan, dah gitu aja hubungan kalian. Kalau dia nggak dapetin ya udah, kita jalan, kita pergi. Padahal komunikasinya nggak benar real, kalian nggak tahu perasaan satu sama lain, komunikasi masih kacau balau, dan justru terjadi malah saat ada ending, sangat ada silence moment ya. Di situ dia bakal ngelihat dia butuh kamu, need you the most ya. Kita lihat perasaan dia saat ini untuk kamu Cancer. Telinga aku berdengung, so orang ini ya, saat aku bacakan ini dia ngerasakan kalau dia ngerasakan kesakitan kamu, dan dia nggak ngerasa jauh dari kamu ya, dia ngerasa selalu dekat dengan kamu. Cancer,
it was my fault but I blame you. Sih, seperti aku bilang, dia tahu ini salah dia, kelakuan dia ya, namun sisi ego laki-laki terutama atau energi maskulin, dia nggak akan benar-benar fully minta maaf dan bilang itu semua kesalahan dia akan tetap ya ini karena kamu, atau ya kamu terlalu keras sih, kamu terlalu ini sih, kamu terlalu itu sih ya. Berarti ya itu adalah bentuk untuk dia self defense mechanism. See, I hate who I really am from you. Dia memang belum jujur apa adanya siapa diri dia terhadap kamu. I wish things could be different. Karena dia takut vulnerable terhadap kamu, dia takut kamu bakal judging dia bakal meninggalkan dia dan take him for granted atau take her for granted. Maksudnya saat dia bilang dia punya perasaan cinta sayang dengan kamu, dia takut kamu bakal kayak orang ini sayang kok sama aku, orang ini cinta sama aku, ya udah aku biarin aja dia gitu. Dia nggak akan kemana-mana juga. Dia takut kamu bakal melakukan hal seperti itu, dan ternyata ketakutan dia itu mensabotase diri dia sendiri untuk mengakhiri hubungan ini yang bisa dibilang baru aja dimulai, dan akhirnya akan dia sesali, dan dia berharap hal sudah bisa berbeda saat ini, dan ya nggak sama sekali berbeda. Dan dia sih, aku pengen banget bilang apa yang aku rasakan terhadap kamu ya. Aku berusaha untuk enggak ya, we need to let each other go. Dan semakin dia mencoba untuk jujur, semakin dia takut, ya udah ya rasa yang terbaik untuk kita lepaskan aja dulu apa yang nggak bisa kita pegang saat ini. Terlalu panas cinta kamu, ibaratnya terlalu berat untuk aku genggam saat ini. I'm sorry. See, I wish I could take back my words. Jika dia pernah minta untuk kamu pergi, kamu nggak bersama dia berharap dia nggak pernah bilang itu ya. Dia berharap banget dia bisa narik kata-kata itu ya, karena memang dia nggak pernah mau secepat ini gitu ya. I want to be more friends than friends. See, dia nggak pernah mau untuk ini semua terjadi ya. Dia mensabotase diri dia, nggak jujur terhadap diri dia sendiri dan juga terhadap kamu. Aku tahu apa yang aku lakukan saat ini. Misalnya dia ngerasa kayak gitu, apa yang aku lakukan saat ini adalah untuk nggak ngerasa sakit, nggak ngerasa kecewa. Jadi kalau kamu pergi aku biasa aja gitu, aku kuat. Namun sini kesini kok sakit ya, kok berat ya, tanpa dia kok kayak ada yang hilang ya. Ini apa gitu, ini hubungan apa, ini perasaan apa, kayak nggak pernah ngerasakan hal yang seperti ini sebelumnya ya. Oke, kita lihat oracle selanjutnya. Jesus, unconditional loving, giving and receiving. See, sebenarnya sama-sama ingin menyayangi, mencintai, dan ketulusan terasa banget di sini. Itulah kenapa akhirnya menjadikan hubungan ini menyakitkan, karena seseorang takut untuk apa adanya sih. Dan dia berusaha untuk tetap optimis ya, mensyukuri hidup, dan dia mempunyai iman kalau kalian akan ada jalannya lagi sih. Letting go and loving you. Semakin dia melepaskan kamu, sebenarnya dia semakin mencintai kamu. Instant chemistry, like each other equally, having fun, not showing true feeling. See, semakin besar perasaan dia, semakin dia takut. Seorang ini melihat foto kamu, merindukan kamu, buka semua chatting history kalian berdua ya, kenangan apapun omongan kamu tentang dia dan dia tentang kamu, dia masih mengingatnya dengan jelas ya. Cara kalian bercanda, cara kalian untuk being yourself ya, dia harus akui dia enjoy dan dia bahagia sama kamu
ya, walaupun dia nggak pernah bilang itu. Si self-absorbed, narcissist, one-sided relationship, love bombing, ya. Dia lakukan ini karena memang dia takut ini nggak akan berjalan lama, dan ternyata ya memang hubungannya untuk saat ini nggak berjalan lama, namun kesakitannya masih berjalan sampai sekarang. So yeah, quite a regret, ya, guilt, rasa bersalah, rasa menyesal. But ya, pesan semesta untuk kamu. Udah 20 menit nih, Cancer. Jika kamu yang ada di posisi ini, pahamilah ya, Saturn kan kembali retrograde di 7th house-nya kamu. So that's why energi orang yang mau setulus apapun, secinta apapun, dia nggak akan berani untuk memberitahukan rasanya terhadap kamu, ataupun sebaliknya dia akan merasakan restriksi, dia merasa tertahan. Jadi ya wajar kalau sebulan, 2 bulan, 3 bulan ini ya dia menjauhi kamu. So pahami ini memang udah jalannya, dan nanti saat Saturn udah pindah dan mulai lagi untuk balik direct ya di Capricorn dan pindah ke Aquarius, masuk ke 8th house-nya kamu ya, di situ dia bakal lihat, oh I see gitu. Dia akan melihat komitmen yang udah dia buat, dia akan melihat keburukan yang udah dia buat, dan dia akan mencoba untuk fix it. Dia akan coba untuk memperbaikinya ya. Ya itu semua memakan waktu, karena Saturn adalah planet karma yang jalannya pelan gitu ibaratnya ya. Jadi kamu nggak bisa untuk memaksakannya untuk cepat-cepat sih. Ini juga untuk menguji kesabaran kamu, yes, karena memang untuk Cancer, apa yang menjadi cinta dan kasih sayang untuk kamu memang perlu kesabaran tingkat tinggi. Well, that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video.